Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kopi Morning Ansor Jabar, mencerahkan, menggerakkan. Sahabat sekalian, bahwa moderasi beragama di beberapa tempat masih perlu dan harus dikuatkan. Contoh di daerah Jawa Barat, di daerah Jawa Barat Selatan penting sekali ditingkatkan proses moderasi beragama untuk menumbuh kembangkan rasa toleransi, rasa tepat salira antar umat beragama atau antar umat di dalam agama. Dalam hal ini PW Ansor Jawa Barat bekerja sama dengan Puslitbang Kemenag Republik Indonesia mengadakan roadshow penguatan moderasi beragama di Pasundan Selatan dengan tujuan bagaimana semakin mengeratkan rasa toleransi antar umat beragama, menjaga kerukunan dan juga saling menghormati antar berbagai paham dan pandangan. Baik, kita simak liputan tentang roadshow penguatan moderasi beragama. Check it out. Izin Pak, Puslitbang Kemenag RI kenapa mengambil tema penguatan moderasi beragama di Pasundan Selatan? Ya, sebetulnya sederhana. Moderasi itu sudah kita laksanakan lama, sejak berabad-abad yang lalu. Tapi kadang 10 tahun belakangan ini agak bergeser. Politik identitas semakin menguat dan moderasi semakin dilupakan. Kemenag ini punya tujuan untuk menghidupkan kembali moderasi yang sudah ada di masyarakat. Nah, khususnya wilayah Pasundan Selatan, Garut, Tasik, Ciamis, Banjar. Ini kita tahu sejarahnya seperti apa. Teriak-teriak yang berkaitan dengan radikalisme, kemudian ekstremisme, ini memiliki sejarah tersendiri di daerah sini. Karena itu kita berharap melalui kegiatan ini, ayo bareng-bareng kita hidupkan kembali moderasi beragama yang bermakna menghargai perbedaan, siap dengan keanekaragaman, dan bisa hidup guyup dengan siapapun, dengan latar belakang apapun. Apakah menurut kajian Puslitbang Kemenag, Pasundan Selatan termasuk dalam kategori intoleransi yang cukup tinggi? Jawa Barat ini lumayan, tidak hanya Pasundan Selatan. Jawa Barat itu indeks kerukunannya di bawah rata-rata indeks kerukunan nasional, dan salah satu basisnya adalah di wilayah Pasundan Selatan. Garut, Tasik punya sejarah tersendiri berkaitan dengan ekstremisme dan radikalisme. Jadi melalui forum-forum kecil seperti ini kita harapkan membangun kesadaran bahwasannya dengan hidup bersama-sama menerima perbedaan yang ada itu bisa menjaga keutuhan negara kesatuan Indonesia. Target akhir dari moderasi ini apa Pak? Target akhir moderasi memberi pencerahan ke masyarakat bahwa sebetulnya kita ini sudah masyarakat yang rukun, guyup sejak dulu kala. Mari kita jaga lagi, kita hidupkan lagi agar itu bisa bersama-sama, itu bersama dengan latar belakang yang berbeda. Baik, terima kasih.
Bagaimana kualitas masyarakat Indonesia dalam berbangsa dan beragama, khususnya kerukunan antar umat beragama dan kerukunan antar umat di dalam agama? Saya pikir makin kesini perkembangannya makin bagus. Tapi kan tentu saja aman itu hanya jembatan. Dan sampai misalnya keamanan ini setelah aman kita tidak melakukan apa-apa. Keamanan itu jembatan kita untuk menjadi bangsa yang lebih maju, menjadi umat beragama yang lebih bermanfaat bagi manusia dan kemanusiaan. Nah ini yang harus kita ikhtiari. Jangan sampai misalnya bahwa tujuan moderasi itu hanya soal aman saja, tidak. Jadi itu hanya tujuan antara bahwa ketika orang melaksanakan ajaran agamanya secara baik, maka sudah tidak mungkin lagi ada perselisihan, sudah susah akan ada pertentangan, karena nilai-nilai internal agama itu mendorong untuk persatuan, mendorong untuk kemajuan. Nah, maka ketika kualitas moderasi kita makin baik, indeks toleransi kita makin baik, seharusnya kita bisa memberikan satu contoh kehidupan beragama yang lebih bermanfaat bagi yang lain. Bagaimana misalnya sains bisa kita kuasai bersama-sama untuk kemaslahatan, bagaimana misalnya pengetahuan juga kita ikhtiari bersama-sama untuk kebaikan dan untuk mempermudah hidup dan kehidupan. Jadi bukan hanya setelah aman kemudian dipakai untuk tidur, begitulah. Selama ini perselisihan pemahaman lebih banyak antar umat beragama atau antar umat di dalam agama? Dua-duanya banyak. Yang internal umat dalam satu agama juga banyak karena persoalan-persoalan khilafiyah misalnya. Kemudian yang antar umat beragama juga banyak. Yang itu sebetulnya lebih banyak diakibatkan oleh kondisi-kondisi sosial, bukan hanya perbedaan pendapat itu. Tapi ini kan muncul tentang siapa yang harus jadi bos, tentang siapa yang dalam tanda petik, siapa yang menjadi penguasa atas komunitas, atas masyarakat. Nah, identitas keagamaan atau perbedaan-perbedaan di tafsiran keagamaan dieksploitasi untuk menjadi legitimasi bahwa tafsirannya lebih baik daripada yang lain, dan tafsiran yang berbeda itu dianggap salah, dan tafsiran yang berbeda itu harus dieliminasi dan harus dihancurkan, kira-kira kan begitu. Apa Ansor punya grand design untuk mensublimasi moderatisme di dalam tengah masyarakat? Kita ikut di NU, NU sudah punya acara, kita punya punya prinsip misalnya soal tawasud, tasamuh, tawazun, itidal. Itu adalah aras fikir bagaimana misalnya beragama yang sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah dulu. Jadi tawasud, tawazun, itidal yang istilah-istilahnya mungkin baru, tapi substansinya itu apa yang diajarkan dari substansi beragama ya begitu. Jadi sudah kita nunut tafsiran NU kita begitu, maka bagi kita yang berbeda itu bukan musuh. Yang berbeda kita berdialog saja. Nah, perbedaan-perbedaan tafsiran, perbedaan pendapat yang itu makin kesini juga sudah tampak semakin semakin orang terbiasa dengan perbedaan-perbedaan. Nah, menjadi mengerucut lagi, kemudian mengeras lagi ketika perbedaan-perbedaan itu dieksploitasi untuk satu kondisi politik tertentu. Jadi kalau dalam situasi normal tidak ada kontestasi politik dan lain sebagainya, baik-baik saja. Arahan untuk kader Ansor di Jawa Barat, Kang, agar menjadi pendorong terhadap nilai-nilai moderat di masyarakat. Ya, tidak ada pilihan lain. Kita harus menjadi manusia yang memiliki kualifikasi. Kapasitas dan kapabilitas kita harus meningkat. Karena apa? Kemaslahatannya akan kita tuju. Manusia terbaik adalah manusia yang paling bermanfaat. Tidak mungkin ada kemanfaatan, tidak mungkin ada kebaikan bagi orang-orang yang tidak memiliki kapasitas dan tidak memiliki kapabilitas. Jadi satu-satunya cara kita harus menjadi manusia yang berkualitas. Indeks pendidikan kita harus makin baik, kan gitu. Pengetahuan kita harus makin keren. Capaian-capaian ekonomi kita harus diikhtiari bersama-sama untuk menjadi pelaku utama dalam ekonomi. Termasuk juga tadi capaian-capaian bagaimana politik kebangsaan ini juga mengejawantah dalam kehidupan sehari-hari. Itulah. Tonton, Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Step one,
Wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4,